Gimana sih Traders Family ini ngelola tradingannya? Kenapa sih kita tuh sampai berani seperti itu? Karena nih saya bocorin nih. Sekali kalian ngerasain, kaget nanti kalian. Ketagihan nanti kalian. Hai teman-teman Real Trader, kembali lagi bersama saya Sasi, ada Bu Mecil dan Pak Tito. Halo. Jadi gini Pak. Nah lo. Ada yang gak enak nih. Nadanya aneh banget. Kemarin saya habis ngobrol-ngobrol sama Bu Mecil sambil tanya. TF tuh tradingannya gimana sih gitu, dari sisi modal yang dibutuhin tuh berapa, seberapa besar gitu, sampai kayak profitnya tuh gimana sih dapetnya, kok bisa kayaknya sampai sebesar itu gitu. Cuma dari Bu Mecil ketawa-ketawa cengengnya sana yang nggak mau jawab, terus Bu Mecil bilang ya udah tanya langsung aja deh sama Pak Tito gitu. Ya udah saya tanya langsung aja ke Bapak. Bener dong, mendingan nanya sama Pak Tito, masa saya ngejawab, ngelangkahin dong. Jadi mendingan Pak Tito putusin, mau jawab atau enggak. Iya, saya juga cuma bisa ngasih reaksinya Mecil lah. Dan gitu dong. Tawa-tawa. Kan saya penasaran, tapi Pak. itu kan dapur banget Sasi. Nggak mungkin loh, maksudnya nggak mungkin lah. Cuman ini Sasi nanya juga kurang lengkap nih. Kemarin Sasi nanyain gimana sih Traders Family ini ngelola tradingannya. Karena kan dulunya kan Pak Tito kan tradingnya secara individu kan. Iya. Lalu kemudian secara tim, lalu secara skala perusahaan. Nah, ini tuh dulu Pak Tito mikirnya apa sih sampai bener-bener seriusin banget nih bisnis ini nih. Gitu maksudnya. Gitu maksudnya ini beda. Ini jadi beda. Tapi kan kayak ya gitu-gitu deh Pak. Maksudnya kayak ya udah yang Bapak pikirin tuh apa sih sampai maksudnya berada di bisnis ini seserius ini, terus udah gitu sebesar ini juga dan seyakin ini gitu. Iya. Kalau dibilang gimana ya, kalau seakan-akan kayak tahu apa enggak akan jadi sebesar ini, enggak. Siapa yang tahu, bener dong, emangnya saya peramal. Ya, tapi kalau kenapa diseriusin, kenapa jadi yakin, ya simpel, karena udah nikmatin hasilnya, udah ngerasain hasilnya. Maksudnya dalam artian, waktu saya trading secara individu, saya trading profitnya bisa berulang nih. Iya. Berulang secara terus-menerus, otomatis kan mulai mikir kan, kenapa nggak diseriusin aja ya? Diseriusin dalam artian kenapa nggak secara tim sekalian, ya kan? Begitu udah trading secara tim, sama nih, bisa berulang. Kan akhirnya mikir yang lebih serius lagi. Kan kenapa nggak kita perbesar sekalian? Jadi tambah asik ya Pak? Iya, tambah asik dalam artian skala perusahaan kan. Dan iya, semakin ini diulang, semakin ini diperbesar, ternyata hasilnya juga semakin besar. Ya jelas aja yakin, jelas aja diseriusin. Iyalah, kalau hasil besar mah siapa yang nggak tahu? Saya tahu, Bu Mecil tahu, teman-teman juga pasti tahu nih kalau hasilnya besar. Iya, cuman terus? kan bukan cuma sekedar hasilnya besar Pak, tapi apa ya, kayak kunci utamanya tuh apa untuk menuju ke sana? Secara kan Bapak mulai dari trading individual nih sampai dengan skala perusahaan gitu. Nah, kiat-kiat nih kunci-kuncinya gitu. Kunci yang mana nih? Ya, kalau dibilang kiat-kiat, nggak dua kali, nggak kiat aja sekali. Oh, sekali. Karena namanya kunci utama hanya satu. Oh iya. Iya kan? Dan kunci utamanya hanyalah konsisten. Konsisten doang. Masa cuma pakai konsisten doang, Pak? Orang di mana-mana kalau menuju kesuksesan pasti nggak cuma satu nih. Sih terlalu menyepelekan konsisten nih Pak. Ini ntar dulu nih. Konsisten itu nggak sepele. Ya, coba dijabarin Pak. Dan yang namanya konsisten itu nggak doang. Kenapa saya bilang nggak doang? Karena pada kenyataannya kita dalam mau mencapai sesuatu dalam kehidupan ini, apapun juga, yang paling dibutuhin adalah konsisten. Percaya nggak? Contoh konkret sekarang. Ya. Sasi pernah sekolah dong? Sekolah dong. Masa sampai sekarang nggak sekolah? Siapa tahu. Oke, waktu zamannya Sasi sekolah, ya kan? Bisa nggak atau ada nggak orang yang naik kelas hanya karena pernah mengerjakan PR? Nggak ada. Nah, harus konsisten mengerjakan PR. Kalau ada mau saya itu langsung ke kelas. Sekali-sekali dong. Oke, lalu ada nggak orang yang masuk peringkat 5 besar? Masuk peringkat 5 besar hanya karena pernah ujiannya dapat nilai bagus? Ada. Konsisten dapat nilai bagus, jadinya masuk peringkat 5 besar. Kan atau sekarang kita udah pada dewasa nih, pada gede. Ini kan kita bicara soal kesehatan. Ada nggak orang yang hidupnya sehat hanya karena pernah berolahraga? Nggak ada. Konsisten berolahraga. Bener kan? Betul. Nah sama. Kita dalam dunia finansial, dalam dunia trading, saya konsisten. Nggak usah di dunia finansial, dalam sisi trading dulu nih Pak. Kita ke yang lebih ringan dulu deh.
Nabung, saya sih tahu nabung dong. Tahu, saya mah rajin menabung. Saya tim rajin menabung. Ada gak orang yang nabungnya jarang, cuman pernah sesekali tapi hasilnya gede? Nggak ada, nggak bisa. Yang namanya nabung, apalagi kayak jalur saya nih, yang namanya nabung mau gede ya konsisten. Iya. Ya kan, dan kalau kita orang-orang finansial, dan trader kan orang finansial kan? Iya, betul. Wah, gaya nabung kita beda. Cara nabung kita bisa bikin jauh lebih besar lagi. Gimana? Aduh cepat. Oh, boleh. Mau nggak? Siapa yang hasil akhirnya nih lebih besar, paling besar nih? Ayo. Sasi 1 juta sehari, Saya tiap hari ya, konsisten ya, tiap Iya. hari ya. Saya dimulai dari 100 rupiah. Kita dulu belum kelar nih. Ya mau udah dilanjutin juga saya udah tahu duluan. Oh, udah pernah? Sasi udah pernah dapat trainingnya? Iya. Nggak bisa, nggak sah. Nggak saya. Ngasih nggak mau. Kalau gitu Sama teman-teman aja. Nih saya mau challenge nih sama teman-teman nih. Saya kasih 1 juta ke teman-teman setiap hari konsisten. 1 hari 1 juta, 1 juta, 1 juta sampai 30 hari. Teman-teman cukup kasih saya 100 rupiah, tapi hari kedua dilipat 200, 400, 800, 1.600 dan seterusnya sampai 30 hari. Biar tambah seru. Tadi kan dari Bu Mecil. Saya dari warga rajin menabung. Mau kasih 1 juta juga buat teman-teman nih. Kalau tadi dari 1, jadi 2 juta. 2 juta selama nih. 30 hari. 2 juta banding dimulai dari 100 ya Pak Dari ya? 100 rupiah. Perlu saya tambahin juga nggak? Boleh Pak, boleh. Jadi biar sekalian nih 3 juta, kan 3 juta berbandingnya sama 100 rupiah nih. Jauh nih. Angka mulainya. Makin jauh lagi udah. Kenapa sih kita tuh sampai berani seperti itu? Karena nih saya bocorin nih. Jadi kalau di hari pertama kita 100, hari kedua 200, 400, 800, pada hari ke-30 kita dapatnya 107 miliar. Sedangkan teman-teman hari pertama 1 juta, hari kedua 2 juta. 1 juta, 1 juta, 1 juta sampai 30 hari cuma dapat 30 juta. Kalau ditambahin dari saya tadi, saya berbaik hati nambahin, dapatnya 60 juta. Tambah lagi dari saya 90 juta. Barangkali tetap ada yang mau nerima challenge-nya, silakan. Ini coba deh dihitung pakai kalkulator. Pasti pada penasaran ya, kok bisa sih bisa lebih gede sebelah dan timpang jauh banget gitu. Ya karena dalam istilah finansialnya itu disebutnya kan compounding. Benar kan, compounding itu maksudnya kan kita lipat lagi. Sehingga kalau itu dilakukan secara konsisten, secara terus-menerus, jangka panjangnya tadi dalam 30 hari aja kan. Wah, bombastis. Hasilnya luar biasa, bombastis. Dan itu juga konsep yang kita terapkan di trading. Gitu kan, bahwa saya kalau ditanya orang target profitnya berapa? Saya jawab 5%. Mayoritas orang langsung bilang, hah? Kecil amat. Tidak tertarik. Ya nggak menarik gitu kan. Udah gitu orang tahu skalanya udah perusahaan lagi ya Pak. Masa cuma targetnya segitu aja? Makanya, kan padahal yang 5%-nya kita itu kita compound. Ini kan kita gulung terus nih. Dalam artian bulan pertama saya profit 5%. Iya. Ya kan? Bulan kedua kan saya profitnya 5% dari bulan pertama. Iya. Bulan ketiga 5% Dari bulan kedua. Dan begitu seterusnya. Sehingga 5% terus nih. 12 bulan. Ya kan? Berhubung kita sekolahnya agak beda ya, orang forex ya. Matematikanya lain ya, jalur lain. 5 kali 12 bener? Iya. Itu bukan 60% hasil akhirnya. Karena di compound kan hasil akhirnya akan menjadi hampir 80%. Iya. Kan? Dan pada tahun kedua saat ini di compound lagi, ini bukannya 80 kali 2 loh. Jadi 160 bukan ya Bukan. Pak ya? Ini lebih dari 200%. Udah Tahun ketiga, itu jangan tanya. tambah gede pasti. Tahun keempat, apalagi? Tambah enak nih. Iya makanya, kan tambah lagi yang sebenarnya waktu itu saya lakukan apa sih? Kita sama-sama tahu waktu itu ada rezeki nomplok pada era copy trade. Iya, copy trade. Apa yang sebenarnya saya lakukan dari hasil saya di copy trade? Dan apa yang saya hasilkan dari copy trade itu sebagian saya jadikan modal untuk trading. Gitu kan? Jadi saya tambahin nih, tarik dari copy trade jadiin modal, tarik dari copy trade jadiin modal. Dan berarti modal saya tambahin secara berkala. Dan itu saya lakukan terus selama 3 tahun. Woi, teman-teman bisa bayangkan bagaimanakah hasilnya? Udah modalnya ditambah terus, profitnya di compound, gitu kan, selama 3 tahun. Hitung lagi pakai kalkulator dong, masih pegang dong tadi sisaan yang tadi tuh. Sehingga bahkan hasilnya apa sih? Ya akhirnya kan dalam 5 tahun terakhir, akhirnya saya mulai menikmati hasil. Apa hasilnya? Ya udah pastilah,
setiap awal tahun kerjaan saya cuma tarik sebagian profitnya. Jadi profit 1 tahun, sebagian saya tarik. Sebagian saya jadikan lagi modal. Digulung terus ya Pak? Iya, dalam artian konsep compoundnya tetap saya jalanin. Konsep menambahkan modalnya tetap saya jalanin. Cuma kali ini udah bukan dari kantong, tapi dari profit. Iya kan? Itu saya compound secara terus-menerus. Ya, begitu juga tahun berikutnya, dan tahun berikutnya. Pernah ada videonya kok. Iya. Dalam itu 2 tahun berturut-turut kalau nggak salah. 2 tahun berturut-turut. Iya kan? Tiap awal tahun lah. Tiap awal tahun kita selalu profitnya kita tarik sebagian, lalu sisanya jadikan modal. Gimana nggak makin membesar? Itulah dalam skala perusahaan. Ya kan? Dan itu kita lakukan secara konsisten. Jadi kalau tadi Sasi bilang trading secara individu sampai secara perusahaan, nggak beda. Nggak beda, karena konsep yang kita terapkan sama. Ini kan kita menerapkan compounding secara konsisten. Modalnya pun kita perbesar secara konsisten. Gitu. Jadi udah nggak masuk akal kalau sampai ada orang bilang mereka trader, profesional, sukses, hasil dari tradingnya besar, tapi modalnya nggak dibesarin. Malah diperkecil ya Pak ya? Malah diperkecil, itu udah aneh. Mana ada orang bisnis makin untung tapi makin dikecilin modalnya. Itu dia, itu kan bahkan bisnis tradingnya pun nggak dibesarin, itu udah aneh. Dan lagian juga yang kita jalanin ini konsisten nggak cuma dari sisi kompon ya Pak ya? Dari sisi menjalankan metode, support resisten berdasarkan metode. Ya itu otomatis lah, ya kan maksudnya saat sekarang ini katanya kita ngomongin support resistance, boleh cek. Dari 2011 sebenarnya kita udah pakai support resistance. Sudah pakai support resistance, cuma kalau dari video YouTube kita, sejak 8 tahun yang lalu kita ngomongnya apa? Support resistance. Sampai sekarang kita ngomonginnya support resistance. Sekonsisten itu kita menggunakan support resistance sebagai pondasi dari tradingan kita. Dan dalam menjalankan metode kita, sekonsisten itu kita nggak kita ganti-ganti. Betul. Gitu loh, semuanya harus serba konsisten. Cuman ini teman-teman jangan salah kaprah nih ya. Yang dimaksud dengan Pak Tito konsisten ini bukan berarti tiap hari harus trading gitu ya. Cari-cari momen terus ya. Jadi kita tuh konsisten benar-benar ngejalanin trading plan sesuai sama metodenya. Ya, bukan berarti harus trading setiap hari, itu aja yang penting. Klik kayak tiap hari. Konsisten tuh namanya. Enggak, itu enggak konsisten, itu namanya edik. Tapi Pak ya, kalau kayak gitu emang apa ya? Konsisten, Bapak hal konsisten yang dikonsistenin ini banyak banget dan lama-lama gitu. Dari mulai metode trading, support resisten, sampai target profit aja nggak berubah-berubah, terlalu konsisten Pak. Emang nggak bosen apa gitu? Nggak pengen kayak ada hal lain gitu, apa coba bisnis lain kayak apa gitu ya Pak biar lebih berwarna. Berwarna. Enggak. Kalau ngomong dalam menjalankan bisnisnya ya, bosen. Bosen karena banyak duitnya, banyak duitnya. Ini udah ada jawabannya. Jadi kalau mau dibilang membosankan ya jelas membosankan, tapi hasilnya nggak bikin bosen. Bener kan? Iya. Dalam artian kan ada orang bijak bilang ceritanya gitu kan ya, bahwa bisnis yang paling membosankan biasanya adalah bisnis yang paling menghasilkan. Iya. Bener juga. Bener kan? Nggak percaya coba kita sama-sama semua tahu KFC. Tahu. Kan? Tanya dong ke KFC. Dari zaman saya TK itu gorengin ayam doang tuh. Sampai sekarang masih goreng ayam. Iya. Kok nggak bosen? Nggak ganti jadi bakmi aja? Gitu kan? Biar beda ya. Iya juga. Biar ganti jadi jagonya bakmi gitu kan. Bukan jagonya ayam. Iya. Hasil terbesarnya dari jualan ayam. Nggak mungkin dihilangin. Nggak mungkin dihilangin. Gitu kan. Iya konsisten. Dibilang membosankan nggak? Membosankan. Gitu. Jadi orang udah salah kaprah sebenarnya. Bahwa ya jalanin bisnis ya begitu. Tapi kalau misalkan dibilang pengen nggak sih saya nyobain bisnis yang lain? Iya. Pengen dan udah. Udah saya cobain bisnis yang lain-lain. Misalnya teman ngajak join bisnis ini, join bisnis itu. Oke saya join. Kan tapi hasilnya? Nah itu. Setelah saya join, kok hasilnya nggak semenarik yang ini ya? Ya kan? Sehingga ya saya tetap konsentrasinya, tetap fokusnya di bisnis yang trading. Gitu kan? Kenapa hasilnya nggak semenarik ini? Karena begitu banyak bisnis yang nggak semudah itu untuk kita compound. Sementara di trading, kita benar-benar bisa konsisten melakukan yang namanya compounding. Kayak bisa langsung gitu ya Pak? Bisa langsung. Dan sebenarnya kan cara compound ini kan udah kita berusaha berusaha bentuk ya di diri teman-teman melalui aplikasi Traders Family ya Pak ya? Betul. Gitu. Jadi alasan utama kita kenapa sih kita selalu ngomonginnya konsisten. Itu biar membentuk mindset kalian dan membentuk kebiasaan kalian. Sekarang coba kalian sadar nggak? Kenapa sih kita ngomong target di aplikasi TF hanya 200 pips? Biar kalian konsisten.
Lalu saat kalian melebihi 200 pips sekalipun, bulan berikutnya kalian cukup kejar 70%. Kenapa? Biar kalian konsisten. Karena pada kenyataannya untuk kita bisa trading, dananya makin besar, makin besar. Itu bukan target pips yang dibesarin. Ya kan? Tapi lotnya yang dibesarin secara compounding, secara bertahap. Ya kan? Seiring dengan equity kita bertambah besar, equity-nya nambah besar, otomatis lotnya juga tambah besar. Iya. Sehingga dengan target pips yang sama, otomatis hasilnya pun besar. Gitu loh. Sekarang kita ngomong, tadi kita ngomong target 5%. Ya kan? Dari 200 pips bisa nggak kita mencapai target 5%? Bisa. Hasilnya tadi kita udah lihat bahwa akhir tahun kita bisa mencapai hampir 80%. Dan mau tahu kehebatan dari compounding? Apa tuh? Kita cukup tambahin, misalkan kita bermain-main sedikit sama angka ya, tambahin targetnya jadi 7%. Saya cuma nambahin 2% nih. Kecil kan? Kelihatannya kecil. Hasilnya beda jauh. Hasilnya beda jauh setelah di compound. Dan sekarang saya tanya, dengan target yang sama 200 pips, bisa nggak kalian mencapai 5% per bulan? Sangat bisa. Dengan target yang sama 200 pips, bisa nggak kalian mencapai 7% per bulan? Sangat bisa. Karena itu hanya urusannya lotnya yang dirubah. Lotnya yang diperbesar. Dan setelah di compound, hitung sendiri silakan. Gitu loh. Iya. Setuju sih Pak. Cuman saya lagi pikirin dari sisi teman-teman nih. Kayaknya agak berat ya Pak. Oke, mereka ikutin nih. Mereka compound. Tapi pada akhirnya mereka jadi nggak WD gitu, nggak ngerasain withdrawal. Mereka nggak bisa ngerasain hasilnya kayak gimana. Berat dong buat mereka, Bu. Ya nggak. Ya nggak sih? Sekarang gini lah, buat teman-teman kita yang memang udah ada modalnya nih, modalnya udah ada cukup besar, berarti kan memang sudah siap ya untuk menjalankan bisnis. Otomatis udah bisa langsung menerapkan cara compounding. Bener dong? Betul. Tapi bagi yang modalnya belum sebesar itu, Tarik dulu lah. ya benar bisa sambil tarik dulu. Dan artian trading profit, tarik. Profit, withdraw. Kan? Sampai kapan? Sampai balik modal. Betul. Sampai benar-benar modalnya semua kembali. Begitu modalnya semua kembali, berarti kan yang di dalam cuma sisa profit nih kan? Iya. Nah, profitnya di compound, digulung. Kalian benar-benar coba profitnya ini benar-benar dilakukanlah compounding. Sekali kalian ngerasain, kaget nanti kalian, ketagihan nanti kalian. Gitu loh. Dan yang pasti ingat ya, ini saat lagi profitnya lagi di compound sekalipun, jangan resign dulu dari kerjaannya sekarang. Ya, jangan langsung, bisa nih, ya? langsung keluar dari pekerjaannya sekarang. Mau cepet kaya langsung compound ya? Ya enggak. Jadi dari pekerjaannya sekarang, ya gajinya atau income-nya dari pekerjaannya sekarang, hari-hari lah ya. Untuk kehidupan sehari-hari, ya, penuhin kehidupan sehari-hari. Setelah nanti itu berjalan semuanya stabil, normal semuanya. Mau resign deh. Silahkan. Mau ngapain ya udahlah, jadi full time trader ya. Iya. Trading for living. Iya. Barulah itu trading for living. Dan sebenarnya ada cara kedua sih Sas. Apa tuh? Kan ada yang namanya aplikasi Traders Family ya. Benar. Tinggal kumpulin modal aja dari situ. Oh itu lebih benar. Iya dong. Iya. Modalnya dipakai buat langsung di compound, buat di trading gitu kan. Juga itu kan pada saat kita dapat modal kita nggak keluarin modal sama sekali loh. Dan nggak ada resiko. Sejak awal nggak ada modal dan nggak ada resiko. Itu. Bener. Itu paling benar. Tuh teman-teman, mau cari di mana lagi yang bukain jalan seenak ini, ya kan? Change your life. Bye.